Shalom, senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam doa pagi hari ini dan biarlah berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Menjaga Kawanan Domba Kristus. Kisah Para Rasul 20 ayat 28-32 berkata demikian. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Haleluya. Saudara-saudara, Paulus akan meninggalkan Efesus setelah 3 tahun tinggal di sana. Dan tentu hatinya sedih, dia menyampaikan kata-kata perpisahan. Lalu dia berkata di ayat 32 tadi, Paulus menyerahkan gereja di Asia, khususnya di Efesus dan tempat-tempat lain kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah gembala yang agung. Kita boleh melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi satu kali waktu kita pindah ke luar kota, atau orang itu yang pindah keluar kota, atau masa pelayanan kita sudah habis dan kita tidak lagi melayani dia, doakanlah kepada Sang Gembala Agung supaya Gembala Agung sendiri yang menuntun domba-dombanya, orang-orang yang kita bina. Karena itu adalah domba milik Kristus, bukan kepunyaan kita. Kita hanyalah penilik jemaat dan bukan pemilik jemaat. Selain itu, Paulus juga menyerahkan mereka kepada para penatua yang ada di Efesus. Saudara, Alkitab tadi kan berkata ayat 17 bahwa Paulus meminta para penatua Efesus datang ke Miletus. Lalu dia omongin. Lalu para penatua ini mendengar ucapan Paulus yang berkata, kamu ditetapkan Tuhan menjadi penilik jemaat yang harus mengembalakan mereka. Jadi ada 3 istilah, penatua, penilik jemaat, gembala. Seringkali kalau dalam gereja modern ini dibedakan, saudara. Ya, misalnya penilik jemaat, overseers, uskup itu bicara tentang kedudukan yang lebih tinggi. Lalu kemudian gembala di bawahnya, poimen, pastor. Lalu yang di bawahnya lagi adalah penatua atau majelis gereja. Tapi waktu Paulus menyapa para pelayan Tuhan itu, dia berkata, kamu penatua yang tugasnya adalah menilik jemaat dan mengembalakan mereka. Berarti 3 hal ini merujuk pada orang yang sama. Kenapa pelayan Tuhan disebut penatua? Karena dia adalah orang yang dianggap lebih dewasa rohani, dituakan secara rohani, bukan umurnya ya, tapi kedewasaan rohaninya dibandingkan dengan jemaat yang ada. Lalu yang kedua, tugasnya adalah menilik jiwa, melihat kondisi rohani jemaat yang ada, memperhatikan satu persatu supaya jangan ada yang jatuh ke dalam dosa, tapi bertumbuh rohani dengan baik. Dan jabatannya adalah sebagai gembala yang menuntun mereka ke jalan yang benar, menyediakan padang rumput hijau, air yang segar. Jadi sebetulnya penatua, penilik jemaat, dan juga gembala merujuk pada orang yang sama. Nah, setelah Paulus menyerahkan pertama-tama jemaat Efesus kepada Tuhan, yang kedua tadi Paulus menyerahkan kepada para penatua, orang yang diangkat di dalam pelayanan. Nah, kalau saudara diminta menduduki satu posisi atau jabatan di dalam gereja saudara, saudara harus banyak berdoa terlebih dahulu. Karena ini bukan pelayanan yang main-main. Kalau misalnya saudara lihat gereja kursinya tidak rapi lalu saudara bereskan, ya nggak usah terlalu banyak doa untuk itu. Maksudnya nggak usah bergumul apakah itu panggilan saya. Ya tolonglah begitu. Tapi kalau saudara diminta menjadi pengurus, menjadi ketua wanita,
atau pemimpin pemuda, atau jabatan apapun, saudara perlu doa. Supaya waktu saudara melayani, engkau tidak melayani manusia. Engkau bukan hanya melayani gereja, tapi engkau melayani Tuhan, melayani gembala yang agung. Dan kita bertanggung jawab kepada dia. Maka kita lakukan dengan segenap hati. Begitu juga hamba Tuhan yang mengangkat para pelayan Tuhan. Harus hati-hati. Jangan sampai yang saudara pilih adalah serigala berbulu domba. Itu sesuatu yang bahaya. Jadi Paulus menyerahkan kepada Tuhan Sang Gembala Agung, tapi juga menyerahkan pastoral ini kepada para penatua jemaat yang harus menilik jiwa-jiwa dan mengembalakan mereka dengan baik. Tapi selanjutnya Paulus juga tidak lepas tangan. Dia tetap berdoa, bahkan memberikan nasihat, teguran, bahkan firman Tuhan secara tertulis. Lewat apa? Lewat surat Efesus yang kita masih miliki di dalam kanon Alkitab ini. Nah saudara-saudara, itulah hamba Tuhan yang punya hati bagi jiwa-jiwa yang rindu jemaat yang digembalakannya maju. Tidak hanya sekedar khotbah saja, tapi sungguh-sungguh ingin jemaatnya bertumbuh. Lalu dikatakan bahwa tugas para penatua hamba Tuhan di gereja lokal adalah berjaga-jaga atas jiwa mereka, berjaga-jaga atas jemaat. Kenapa kita harus menjaga sungguh-sungguh kerohanian jemaat? Karena jemaat itu diperoleh oleh Allah dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara, gereja adalah milik Tuhan. Gereja bukan milik pendeta. Lalu Paulus menceritakan kehidupannya yang penuh dengan kerja keras, pengorbanan dalam pelayanan, agar para penatua itu meneladani dia, tidak menyia-nyiakan jemaat yang ia dapatkan dengan susah payah. Paulus kan yang harus menginjili orang demi orang, satu demi satu, tahu susah payahnya. Jangan sampai penerusnya bilang, udahlah kalau nggak mau ke gereja biarin aja. Nggak tahu bagaimana susahnya. Saudara, kadang-kadang orang yang memulai pelayanan, susah payah, itu lebih punya passion mendalam daripada orang yang sekedar datang setelah gerejanya maju. Karena apa? Dulu nggak punya apa-apa, dulu nggak ada siapa-siapa. Mulai dengan susah payah, berdoa, merintis, sampai akhirnya bisa jadi. Nah, ketika hal ini juga mau dilanjutkan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang lain, selalu diingatkan bahwa kita ada itu nggak tiba-tiba jelek jadi besar. Ada prosesnya. Lagi pula, Paulus mengingatkan, hati-hati loh, ada musuh yang mengancam. Dari luar, serigala-serigala, dan juga dari dalam, pengajar-pengajar palsu. Dan cirinya apa? Mengajarkan sesuatu yang bukan Injil yang telah diberitakan oleh Paulus kepada mereka. Injil yang Paulus sampaikan apa? Injil kasih karunia. Bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, dan ciri orang yang merupakan nabi palsu itu suka menarik kepada dirinya. Di gereja kalau orang kasakusuk, udahlah nggak usah ke gereja, ngapain dengerin pendeta, udah ikut kelompok saya saja dan sebagainya. Menarik orang bukan kepada Kristus, menarik orang kepada dirinya sendiri. Doa-doa, nubuat-nubuat supaya orang kasih duit kepada dia. Hati-hati dengan hal semacam itu. Cara berjaga-jaga yang baik gimana? Yang pertama dikatakan jaga dirimu sendiri. Baru kedua jaga seluruh kawanan domba tersebut. Saudara, kenapa dikatakan kita harus menjaga diri? Karena sebelum kita bisa menolong orang lain, kita harus memelihara kondisi rohani kita. Kalau saudara naik pesawat, lalu dijelaskan oleh pramugari atau pramugaranya, kalau kondisi oksigen itu turun, maka akan jatuh itu alatnya. Saudara harus pakai lebih dulu, baru kemudian menolong orang lain, menolong anak, menolong siapapun. Karena jangan sampai kita nolong orang lain, kita juga kehabisan oksigen. Jadi dalam pelayanan bukan hanya aktivitas kesibukan, kita juga harus sungguh-sungguh hidup menjaga diri. Sehingga menjadi orang yang sungguh rohani, sungguh tumbuh terus secara intim dengan Kristus. Baru kemudian kita menjaga seluruh kawanan. Dengan apa? Memberikan makanan rohani yang baik kepada mereka. Saudara, hati-hati dengan nabi palsu. Sekarang ini ada ajaran Kristen progresif. Yesus bukan
satu-satunya juru selamat. Ada banyak jalan menuju sorga. Yesus cuma salah satu jalan saja. Sorganya juga banyak. Sorga Islam beda dengan sorga Kristen, beda dengan sorga Buddha, beda dengan sorga Hindu dan sebagainya. Saya tetap percaya Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Kristen progresif berkata, oh Alkitab bisa salah, ada banyak kontradiksi di dalamnya. Saya percaya yang mengilhamkan adalah Allah yang maha benar. Sehingga apa yang diilhamkannya juga sangat benar. Saudara-saudara, hati-hati dengan teologi kemakmuran misalnya. Yang hanya mengukur berkat Tuhan dari materi saja. Kalau kamu kaya, kamu rohani. Kalau kamu nggak kaya, kamu nggak rohani. Saya percaya berkat terbesar bukan sekedar harta. Tapi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita tentu perlu berkat Tuhan. Tetapi jangan mengukur berkat itu hanya semata-mata dengan uang. Kita akan tersesat. Mari kita percaya kepada Injil Yesus yang murni. Ya, Paulus pernah tinggal 3 tahun di Efesus. Dan ketika dia akan meninggalkan tempat itu, maka dia harus mengkaderkan orang-orang untuk menjadi penatua-penatua yang punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya berdoa kalau ada di antara saudara yang rindu dipakai Tuhan untuk melayani. Saudara juga punya hati yang bersih, hati yang tulus. Dan saudara mau dipakai Tuhan menjaga seluruh kawanan domba Kristus. Supaya tidak ada yang tersesat. Supaya semua orang makin cinta kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa, hamba berdoa biar setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman ini mau terlibat dalam pelayanan. Punya hati seorang gembala yang menggembalakan orang-orang melalui kelompok-kelompok sel, melalui cara-cara yang lain. Agar mereka juga menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.